Halo semuanya, di dalam video ini merupakan part ketiga dari alur cerita manhwa yang berjudul How to Live as a Villain. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah perebutan quest tersebut, di sini terlihat Seong-hun yang sudah dipindahkan di tempat quest yang dia minta sebelumnya. Dan ketika tiba di tempat itu, Seong-hun segera memasang jebakan makanan untuk menarik perhatian para monster orc keluar. Lalu terlihat dua monster orc yang mendatangi jebakan tersebut. Dan tanpa ragu-ragu Seong-hun langsung menyerang para monster orc itu dengan sihir shock. Seong-hun melakukan serangan ini dengan cepat dikarenakan dia tidak mau bonus misi ini diambil oleh wanita yang mengambil misi yang sama dengannya saat di station mission. Sihir shock yang dilepaskan oleh Seong-hun berhasil mengenai salah satu monster orc itu. Tetapi di sini terlihat salah satu orc yang tidak terkena serangan sihir dari Seong-hun mulai menyerang Seong-hun, sehingga membuat Seong-hun harus menghadapinya. Saat sedang bertarung dengan orc itu, terlihat kalau Seong-hun dibuat kewalahan oleh orc tersebut. Sehingga di sini Seong-hun mulai berpikir kalau monster yang ada di tutorial sangat berbeda dengan monster yang ada di tempat quest. Dan saat itu juga Seong-hun baru tersadar kalau dia salah perhitungan. Di mana dia mengira kalau menghadapi orc yang sedang sakit bisa diselesaikan dengan mudah. Tetapi malah kebalikannya. Yang mana saat ini Seong-hun mulai terdesak oleh kedua orc tersebut. Bahkan sihir shock yang dilepaskan sebelumnya hanya memberi efek stun yang sangat singkat. Dan di dalam kondisi tersebut Seong-hun memutuskan untuk menggunakan salah satu skill yang dia dapatkan sebelumnya, yaitu Driving Steps. Dan saat orc itu mulai menyerangnya, Seong-hun langsung mengaktifkan skill Driving Steps-nya. Yang mana skill tersebut membuat Seong-hun bergerak sangat cepat. Dan kemudian dengan skill tersebut Seong-hun berhasil menusuk salah satu dari leher orc itu. Setelah itu Seong-hun menggunakan skillnya kembali untuk menyerang orc yang kedua. Berkat skill tersebut Seong-hun dapat dengan mudah menghindari serangan yang dilancarkan orc tersebut. Setelah menghindar dari serangannya, Seong-hun dengan sangat cepat langsung menusuk orc tersebut sampai mati. Setelah menghabisi kedua orc itu, Seong-hun mulai mengatur strateginya untuk menyelesaikan quest tersebut, dan di saat bersamaan Seong-hun juga menghitung experience pertarungannya. Dan setelah selesai menghitung, Seong-hun mulai merencanakan strateginya dengan cara memasang beberapa jebakan. Dan tak lama setelah memasang jebakan terlihat ada dua orc yang melewatinya. Dan salah satu dari dua orc itu terkena jebakan yang dibuat oleh Seong-hun. Yang mana di dalam jebakan itu terdapat beberapa pedang yang sudah diberi racun. Lalu kemudian setelah melihat jebakannya berhasil, Seong-hun langsung bertarung dengan orc yang tidak terkena jebakan itu. Dalam pertarungan tersebut terlihat Seong-hun lebih percaya diri dibanding dengan pertarungan sebelumnya. Yang mana saat ini Seong-hun mampu mengalahkan dua orc dengan skillnya. Tetapi dikarenakan mana yang dimilikinya terbatas, Seong-hun memutuskan untuk bertarung menggunakan cara seperti ini. Dan dari pertarungan-pertarungan tersebut Seong-hun merasakan kalau dia lebih kuat dari sebelumnya. Dan setelah mengalahkan orc tersebut, Seong-hun dengan sengaja membebaskan orc yang terkena jebakan sebelumnya. Yang dimana orc tersebut mengarahkan Seong-hun ke tempat markas orc berada. Dan saat sudah dekat dengan markasnya itu Seong-hun langsung membunuh orc tersebut. Dan kemudian Seong-hun mulai mengambil item dan gading orc tersebut dan memasukkannya ke dalam inventorinya. Dan setelah memeriksa inventorinya, Seong-hun langsung bergegas menyelinap ke desa para orc. Saat berjalan di dalam desa tersebut Seong-hun mencium bau yang menyengat. Yang mana saat dia memeriksanya, ternyata sumber bau itu berasal dari para orc yang sedang sakit parah. Melihat apa yang ada di depannya, Seong-hun memutuskan untuk membunuh para orc yang sedang sakit itu. Setelah beberapa saat, di sini terlihat Seong-hun berhasil membunuh 29 orc dengan cara membunuh semua orc yang sedang sakit. Dan setelah itu Seong-hun hanya membutuhkan satu orc lagi agar questnya selesai. Dan saat memikirkan hal tersebut Seong-hun tidak menyadari kalau tetua orc mulai mendekatinya. Dan saat itu juga Seong-hun langsung memasang jebakan di depan pintu masuk. Dan tak lama kemudian tetua orc itu mulai masuk. Dan saat dia masuk tetua orc tersebut terkena jebakan yang sudah dipasang oleh Seong-hun sebelumnya.
Melihat tetua orc itu terjatuh, Seong Hun langsung menyerangnya, yang mana serangan tersebut berhasil memotong salah satu lengan dari tetua orc itu. Dan saat ingin menyerang lagi, tetua orc tersebut mengeluarkan sihir panah api kepada Seong Hun. Melihat serangan sihir tersebut, Seong Hun langsung menggunakan skill Driving Steps, yang mana membuatnya bisa menghindar beberapa panah api itu. Dan saat menghindari panah api tersebut, Seong Hun kehilangan keseimbangannya, sehingga salah satu panah api itu mengenai Seong Hun. Di sini Seong Hun tidak merasa terlalu khawatir dengan serangan panah api yang mengenainya, dikarenakan dia memiliki skill pasif yang selalu aktif. Dan skill pasif itu adalah ketahanan sihir. Melihat serangannya tidak terlalu berdampak terhadap Seong Hun, tetua orc tersebut sangat terkejut. Dan hal itu menjadi kesempatan bagi Seong Hun untuk menebas kepala orc tersebut, dan tak lama setelah itu terlihat pasukan orc yang mulai mendatangi Seong Hun. Dikarenakan misi membunuh 30 orc-nya sudah selesai, Seong Hun langsung memutuskan untuk mengakhiri misinya. Yang mana hal ini membuat Seong Hun langsung ditransfer ke kota. Setibanya di kota, di sini terlihat kalau Seong Hun berhasil menyelesaikan misi orc itu lebih cepat dari wanita yang mengambil misi yang sama dengannya. Dan saat itu juga Seong Hun langsung memeriksa skill dan reward yang dia dapat dari quest tersebut. Yang mana salah satu reward dari quest itu adalah tongkat dari tetua orc yang sudah dia kalahkan sebelumnya. Dan secara bersamaan Seong Hun menyadari kalau skill Driving Steps-nya merupakan skill yang sangat berguna, di mana efek skill tersebut dapat meningkat seiring dengan status dex-nya. Sehingga Seong Hun memutuskan untuk menambahkan status dex-nya. Setelah selesai menambahkan statusnya, Seong Hun melihat wanita yang sebelumnya. Dan saat melihatnya, Seong Hun berpikir kalau wanita itu berhasil menyelesaikan quest dengan kesulitan yang sama dengannya. Dan saat menyadari hal tersebut, Seong Hun langsung memutuskan untuk mengambil quest lagi. Dan setelah memilih questnya, Seong Hun langsung mengajukan quest pembasmian Ratman kepada resepsionis wanita yang bernama Sarasi. Melihat Seong Hun yang mengambil quest pembasmian Ratman, Mirinae juga ikut mengambil quest tersebut. Dan setelah mengajukan questnya tersebut, dia dipindahkan ke lokasi questnya. Setibanya di tempat quest itu, Mirinae langsung membantai Ratman yang ada di tempat itu. Setelah membunuh Ratman tersebut, Mirinae mulai memikirkan Seong Hun, di mana dia berpikir kalau Seong Hun merupakan orang yang lebih kuat darinya. Padahal dengan semua skill yang dimilikinya, dia masih kalah cepat dengan Seong Hun di misi sebelumnya. Setelah itu Skein berpindah ke Seong Hun, yang sedang membantai Ratman dengan cara menjebaknya dengan racun. Dan setelah beberapa saat di sini terlihat kalau Seong Hun sedang melaporkan penyelesaian questnya kepada Saransi. Tapi di sini Sarah memberitahu Seong Hun kalau dia orang yang kedua menyelesaikan quest tersebut. Dan orang yang pertama kali menyelesaikan questnya adalah Mirinae. Setelah mendengar hal itu, Seong Hun sangat terkejut dan dia berpikir kalau itu tidak masuk akal. Dan setelah dari station mission, Seong Hun berpikir untuk mencari informasi tentang apa yang terjadi di kota saat ini. Dan setelah beberapa saat mencari informasi, akhirnya Seong Hun menyadari kalau di kota ini ada 3 tingkat player atau orang yang ada di kota ini. Yaitu orang miskin di tingkat ini merupakan kumpulan player yang menjual barang-barangnya untuk makan. Yang kedua, tingkat normal sesuai dengan namanya, player yang ada di tingkat ini merupakan player yang memiliki status orang biasa. Dan yang ketiga adalah ranker, merupakan sekumpulan orang yang memiliki skill khusus dan bakat yang luar biasa. Setelah mendapatkan semua informasi itu, Seong Hun memutuskan untuk mendatangi toko yang menjual beberapa buku keterampilan. Dan setelah di toko tersebut, Seong Hun membeli beberapa buku keterampilan, diantaranya spesialisasi ilmu pedang tingkat menengah dan ramuan racun tingkat menengah. Yang mana kedua buku itu dibeli dengan harga 80.000 emas. Setelah membeli beberapa buku ini, Seong Hun berharap dapat menyelesaikan quest lebih cepat dari Mirinae. Setelah itu Seong Hun mencoba menjalankan beberapa misi, seperti misi investigasi Goa Cahaya Bulan dengan kesulitan Slayer. Tapi di dalam misi itu Mirinae berhasil menyelesaikan misi itu terlebih dahulu. Melihat hal itu Seong Hun memutuskan untuk mencoba misi investigasi Cahaya Bulan lagi,
Hal ini dilakukannya agar dia bisa mengejar Mirinai. Dan kemudian Seong-hun memutuskan untuk mendatangi alun-alun kota, untuk mencari party yang mau menjalankan misi investigasi cahaya bulan. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya Seong-hun menemukan orang yang sedang mencari party untuk menyelesaikan misi cahaya bulan. Dan saat mendatanginya, wanita yang mencari party itu bertanya kepada Seong-hun tentang status yang dimilikinya. Mendengar hal itu, Seong-hun langsung menunjukkan papan statusnya kepada wanita itu. Melihat status yang dimiliki Seong-hun, wanita itu beranggapan kalau Seong-hun merupakan orang yang selevel dengan tingkat ranker. Mendengar pernyataan wanita itu, Seong-hun menjawabnya kalau dia mendapatkan status ini karena takdir dari misi mawar menyala. Dan Seong-hun juga bilang kepada wanita itu kalau perlengkapan yang dia miliki sangatlah kurang. Setelah mendengar dan melihat status dari Seong-hun, wanita itu mulai memperkenalkan dirinya kalau dia bernama Sung Ah-yeon. Setelah saling memperkenalkan diri, Seong-hun diajak oleh Sung Ah-yeon untuk menemui anggota party yang lainnya di sebuah restoran. Setibanya di dalam restoran, Seong-hun langsung dikenalkan oleh pria yang memegang kampak, dia bernama Park Dong-cheol. Dan setelah memperkenalkan diri, Park Dong-cheol memperkenalkan dua anggota lainnya, yaitu Eora, dia merupakan asasin atau pencuri. Sedangkan wanita yang duduk di sana adalah seorang penyihir, dia juga salah satu ranker yang terkenal. Dan kemudian wanita itu memperkenalkan dirinya kepada Seong-hun kalau dia bernama Ellie. Dan setelah saling memperkenalkan diri, mereka semua bersiap untuk menuju lokasi quest investigasi cahaya bulan. Oke, semuanya itu merupakan part ketiga dari alur cerita manhwa yang berjudul How to Live as a Villain. Untuk part selanjutnya akan segera di-upload. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan part selanjutnya.